Kalau kita perhatikan dengan sesama, maaf, dengan sangat hormat. Gak semua orang ngerti dibaca barusan. Nabi aja kepala ini. Jangan yang dengar yang baca belum ngerti. Nabi. Kenapa? Untuk bisa mengerti isi tuturan, harus mengerti nahu, sorof, arut, bayan, badiah, bahasa Arab. Isinya bagus, sangat bagus, indah dan menarik. Kenapa diungkapkan dalam bahasa sastra? Supaya ketika mengungkapkannya itu menimbulkan rasa takrim, ikraman, menghormati dan memuliakan Rasulullah. Dan tidak setiap orang bisa ngerti bahasa Arab yang bersastra Arab. Kalau nahu sorof banyak orang belajar, tapi badiah, arut, bayan belum tentu. Contohnya, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nuri. Ada kan? Itu kalau tak ngerti arut, bayan, badiah, tak bisa. Kalau diterjemahkan, anta syamsun, engkau matahari, anta badrun, engkau bulan. Diterangin oleh ilmu arut, bayan, badiah, ilmu sastra. Anta kasyamsi ya Rasulullah, engkau bagaikan matahari ya Rasul. Anta badrun, ay anta kal badri, engkau bagaikan rembulan. Tapi ya Rasulullah, anta nurun fawqa nuri, cahayamu ya Rasulullah di atas semua cahaya. Apa artinya? Kalau cahaya matahari cuma mampu menyinari manusia di waktu siang, betul? Itu pun cuma luarnya doang. Cahaya bulan hanya bisa menyinari manusia dan bumi ini di waktu malam. Itu pun cuma permukaannya doang. Tapi cahaya nur yang di bawah junjungan Nabi besar Muhammad SAW bisa menembus jantung hati manusia. Bapak Ibu dengan senang hati mau datang ke Al-Islah karena hatinya tertembus oleh nur junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kita rela meninggalkan kesibukan kita, datang ke sini karena nur yang ada di hati kita. Bapak yang dimuliakan Allah, kalau ditelusuri lebih lanjut, makhluk yang pertama diciptakan Allah berdasarkan hadis Nabi, itulah nur Muhammad SAW. Sebelum langit, bumi, aras, alam semesta Allah ciptakan, Allah ciptakan nur Nabi Muhammad dulu. Laulaka aflaka, kalau bukan karena engkau, katanya, kalau bukan karena engkau, aku tidak ciptakan alam semesta. Begitu mulianya Rasulullah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Seperti apa Rasulullah? Tadi dibaca oleh saudara kita ini. Karena Rasulullah SAW basyaran kal basyar. Nabi Muhammad manusia, tapi tidak kal basyar, tidak seperti manusia biasa. Apa maknanya? Nabi Muhammad punya tampilan fisik seperti kita, makan, minum, tidur, punya keluarga, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Di mana bedanya? Nabi Muhammad makan, tapi makannya tidak seperti umumnya orang. Nabi Muhammad makan teratur, yang dimakan juga tertentu. Nggak semua makanan masuk. Teteh nggak doya, jengkol nggak mau. Kenapa? Bisa menimbulkan dampak yang tidak sedikit. Makanya
Yang jengkol di rumah penting di masjid. Kenapa masjid? Itu sebabnya teratur. Nabi kalau makan nggak kedengeran ciplaknya. Ada orang makan tetangga sebelah kedengeran lagi makan. Nabi kalau minum, kalau panas pegang dulu, pegang mesti panas dulu. Kita kan sudah ada baru minum, hangat. Ada orang minum karena panas dituang di cawan, begitu ditiup baru minum. Ada yang gitu? Mana orangnya? Nabi kalau tidur, Nabi juga kayak kita tidur. Tapi tidurnya Nabi tidak seperti tidur manusia biasa. Gimana bedanya? Nabi tidur fisiknya tidur, tapi batinnya melek. Badannya tidur, matanya melek. Tapi hatinya tahu semua yang ada di sekitarnya. Apa yang terjadi di sekitarnya Allah, Nabi mau tahu. Ada orang tidur, kakinya udah kena air banjir. 2002, bibinya beberekan, bang banjir dikeluter, kaki udah kena air. Bang jangan marah. 2002 masih banjir dulu. Sekarang sudah jauh, nggak banjir lagi. Jadi kita bersyukur pada Allah, terima kasih kepada Prof yang dengan sangat penuh perhatian bagaimana supaya rakyat Jakarta nggak banjir. Amin. Kita doain nih Pak Lurah panjang umur nih. Terus mimpin rakyat Kelurahan Cideng. Kita butuh pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Setuju? Ya Nabi. Tapi dekat dengan sahabat. Kalau Bapak baca pada janji, karena Rasulullah SAW yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi Muhammad SAW senang cinta kepada fakir miskin. Mana tandanya Nabi senang kepada fakir miskin? Ya jadi semua. Nabi senang duduk bersama orang fakir miskin. Duduk dengan Bilal, dengan Ammar bin Yasir, dengan Suhaib Ar-Rumi, Salman Al-Farisi, orang-orang tak punya. Pakainya juga baju seperti baju mereka. Sama, duduk bersama. Wa yaqulu ma'ahum, makan bersama orang-orang fakir Nabi. Makan bareng. Itu beda-beda. Wa yaqulu ma'ahum, Nabi senang. Kalau ada yang sakit, Nabi kunjungin, Nabi doain. Kalau habis sholat, sudah selesai sholat, zikir, doa, munajat. Nabi tanya, aina fulan, kemana si fulan? Wa marid ya Rasulullah, dia sakit ya Rasulullah, dan kita doain. Terus Rasulullah bukan cuma doain. Bapak baca kitab hadis Riyadhus Shalihin. Pernah baca kan? Gimana aja nih? Udah tangan mengal gue kali. Nabi Muhammad pernah datang ke Masjid Nabawi. Tiba-tiba nanya, aina fulana? Kemana wanita itu? Jadi di sana tuh ada wanita yang kerjanya nyapuin masjid. Di depan bersyawin, nyapuin, sapuin gitu. Kulitnya hitam, tapi akhlaknya bagus. Kata sahabat, ya Rasulullah, dia sudah meninggal ya Rasulullah. Tapi tanya, kenapa kamu tidak kasih tahu saya? Tunjukin sekarang. Dullani qabrah. Dullani qabrah. Tunjukin di mana kuburnya. Diantarin sama sahabat. Sampai di depan, di atas kuburnya tadi bacain doa. Cinta. Padahal kulit gelap. Orang tak punya, tapi punya semangat yang tinggi berbakti pada Allah. Urus masjid, nyapuin masjid.
Ada orang kalau yang meninggal orang kaya datang, pas yang meninggal orang nggak punya, titip aja dah. Bukan bukan. RT suka keliling terus si Anu meninggal, titip aja gitu. Nabi enggak. Jadi kalau mau maulid, tiru Nabi. Tinggi baca barusan luar biasa tuh isinya. Seperti apa Nabi Muhammad? Para ulama ahli hadis disinggung tadi Simtul Quran. Nabi Muhammad SAW hayatun fi qabrihi, hidup di kuburnya. Dari mana kita bisa tahu Nabi hidup di kuburnya? Nabi Muhammad bilang, man sholla alayya sholatan, siapa orang mengucapkan salawat kepada saya satu kali salawat, aku akan menjawab salawat dan salamnya itu. Sahabat tanya, wa kaifa tusalli alaina wa anta ramim ya Rasulullah? Bagaimana Anda menjawab salawat dan salam kami? Bukankah bila Anda sudah wafat, Anda menjadi ramim? Ramim itu sudah jadi debu. Apa kata Nabi? Inna Allah harrama al-ard an ta'kul ajsad al-anbiya. Allah melarang, mengharamkan bumi memakan jasadnya Nabi. Menurut ilmu hadis dan para ulama hadis seperti Imam Nawawi, Nabi Muhammad meskipun jasad sudah dikubur, hidup beliau. Ngapain hidup? Menjawab salam. Mana buktinya? Kata Nabi, man zarani fil qabri kana kaman zarani fi hayati. Siapa orang mencari aku di kuburku, katanya, di Madinah. Mudah-mudahan kita ke sana ya. Amin. Saya doain semuanya bisa jadi haji. Amin. Semuanya bisa pergi umroh. Amin. Kalau boleh, orang Al-Uswah yang hadir sekarang minta sama Allah, ya Allah, jangan kau wafatkan aku sebelum engkau izinkan aku pergi haji. Amin. Saya doain. Mudah-mudahan Kementerian Haji Umroh ini akan punya keberangkatan yang bagus. Amin. Kalau bisa sekarang bayar, tahun ini berangkat. Amin. Amin dikit ya, amin. Amin. Kayak nggak yakin. Jangan kayak dulu-dulu. Sekarang bayar 15 tahun, 18 tahun berangkat. Murkohin. Bapak Ibu punya Allah. Kalau Bapak datang di kubur Nabi, tadi dibaca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Nabi jawab. Kata Nabi, siapa yang aku jawab salawat dan salamnya, wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Wajib buat orang itu dapat syafaatku, sahabat aku besok di hari kiamat. Bapak baca hadis ini ditulis dengan sangat jelas di Raudhah, di Masjid Nabawi, ada Raudhah. Jadi siapa orang mengucapkan salam kepada saya, wajib dapat syafaat. Kalau lagi dapat syafaat masuk surga. Saya doain ini Al-Uswah masuk surga semua. Keluarganya masuk surga. Kayak apa Nabi? Nabi cinta pada umatnya. Orang pertama lewat Siratal Mustaqim Nabi Muhammad. Sampai di ujung Nabi dua itu. Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Muhammad dulu. Begitu sampai di ujung Siratal Mustaqim ada Haud Al-Kautsar, telaga Kautsar. Nabi baca doa. Allahumma salli ummati, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Pas Nabi baca, orang halus waliwan. Kalau kepengen pas liwat Nabi Muhammad baca doa tadi, jangan jauh-jauh dari Nabi. Bagaimana? Jangan jauh-jauhnya satu, lazimkan baca sholawat. Apa ada dalil baca sholawat? Ada. Satu-satunya amal yang Allah juga mengerjakannya itu sholawat. Allah nyuruh kita sholat, Allah nggak sholat. Allah nyuruh kita haji, Allah nggak haji. Allah nyuruh kita zakat, Allah nggak zakat. Tapi Allah nyuruh kita salawat, Allah dulu salawat.
Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ada kan? Sesungguhnya Allah dan para malaikat semuanya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, oleh karena itu hai orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan sempurna sesempurnanya. Pada Nabi, salawat malaikat pada Nabi dan salawatnya kita pada Rasulullah. Mesti jelas tuh. Kalau Allah bersalawat, maknanya Allah memberikan rahmat, memberi karunia kepada Rasulullah. Apa karunianya? Satu-satunya Nabi dari 124.000 Nabi, satu-satunya Rasul dari 313 Rasul yang namanya disandingkan dengan nama Allah cuma satu, junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Ada yang bingung, ada yang gedek sama saya. Banyak amat Nabi 124.000. Setahu saya dulu Nabi cuma 25 katanya. Ini gunanya ngaji. Kalau dulu kita masih kecil kasih cuma 25. Nggak salah, cuma mesti dikoreksi. Nabi itu 124.000 dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Rasul 313. Dari 313 hanya 25 Rasul yang namanya Al-Maktub fil Mushaf, tercantum dalam Mushaf Al-Quran. Kenapa 313? Kalau 313 ke apa? Maaf ya, 25 aja belum tentu apa nih coba. Coba sebut nama Nabi dari Nabi Muhammad dan Nabi Adam dan Nabi Muhammad. Aku jalan aja loh. Gak ada apa? 313. Yang 25 itu pilihan. Itu masih dipilih lagi sama Allah. Dari 25 Rasul dipilih lagi 5 Rasul yang diunggulkan. Ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Udah diunggulkan masih dipilih yang terunggul. Siapa itu? Asraful Anbiya wal Mursalin, junjungan Nabi besar Muhammad. Paling unggul ya nih dibandingin yang lain. Gimana unggul dari Nabi Muhammad? Banyak. Akhlak yang paling unggul dari Muhammad. Satu-satunya Nabi yang dipuji Allah, Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya dalam diri engkau ya Muhammad terdapat akhlak dan budi pekerti yang sangat luhur. Allah tidak pernah puji kayak begitu pada Nabi yang lain, hanya pada Nabi Muhammad. Di mana akhlak Nabi Muhammad turun? Tadi dibaca tuh situ turun. Ini orang open, apa open? Perhatian. Peduli, kayak. Tapi kalau ketemu sahabat, Nabi dulu jawab Assalamualaikum. Nabi dulu dijabat tangannya, yang dijabat tangan sudah minta kepas baru kepas. Kalau jauh, ada perempuan banyak Assalamualaikum gitu Nabi. Bukan genit, bukan. Assalamualaikum gitu Nabi. Terus dulu. Kalau ada perempuan menyeberang, ya, apalagi sudah tua, armalah janda, digandeng sama Nabi. Bukan genit, bukan. Orang udah tua, janda, nggak punya pendamping. Kalau kita kagak, janda. Buat lagi. Janda pendek dulu. Tapi bukan alasan syahwat, bukan alasan dunia, bukan alasan kemanusiaan karena Allah. Rasulullah, dia banget Rasulullah. Nabi besar Muhammad SAW bukan cuma peduli,
tapi cinta pada umatnya. Di mana bukti Nabi cinta pada umatnya? Sebelum wafat, ruhnya sampai di sini, sampai di dada. Lalu ummati, ummati, ummati. Umatku ya Allah, umatku. Kalau bahasa lain, bahasa lebih kasar lagi, ya Allah, aku titip umatku kepada Engkau. Aku titip umatku kepada Engkau ya Allah. Tapi udah siap mau meninggalkan dunia, tapi titip dulu. Udah ibu mati sampai di leher jadi Anissa, Anissa, Anissa. Aku titip wanita. Maksudnya jaga wanita, hormati wanita, jangan disakiti wanita. Jadi kalau ada orang menyakiti wanita, jahat dia. Dia tanya Allah. Berat? Netanya Allah. Tanya Allah. Jahat. Orang Gaza perempuan dihukum dia. Nah, wanita, titip wanita. Apa lagi pesan? As-salat, as-salat, salat, 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 pesan Nabi begitu. Jadi kalau begitu mana Nabi unggul dibandingkan yang lain. Nggak pernah ada orang memperingati hari kelahiran seperti manusia memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Pada hari kelahirannya hari itu aja diperingati, tapi nggak perlu berbulan-bulan. Bahkan orang pindah rumah baca Maulid. Ada nggak? Ada. Rasulullah lain. Bapak itu dimuliakan Allah. Rasulullah SAW bukan cuma unggul pribadinya, ajarannya unggul. Apa bedanya ajaran Nabi dengan ajaran Nabi Musa? Beda. Nabi Musa diutus oleh Allah hanya untuk kaum Bani Israel. Nabi Isa diutus oleh Allah hanya untuk kaum Bani Israel. Tapi junjungan Nabi besar Muhammad SAW ila kafatin nas, untuk seluruh manusia, orang manapun, orang barat, orang timur, utara, selatan, asal dia manusia. Itu salah satu yang terkena dakwah Rasul. Bisa diikuti Nabi. Apalagi hebatnya Nabi Muhammad SAW. Ini masih gede-gede kan nih? Jangan saya ngomong sendirian. Jangan pulas semua. Saya kan kalau ceramah nggak berapi-api. Ceramah saya itu kata orang yang ngasih bibit berarti mata. Masih bagus ngaji. Biar perut nggak apa-apa dah. Di mana hebatnya Nabi? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad katanya, melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Mari kita bahas bareng sebentar. Udah lapar belum? Kaget. Udah pengen makan belum? Emang ada makannya? Rahmatan lil alamin. Kalau rahmatan alamin itu kita bagi, ada manusia, ada hewan, ada tanaman, ada orang yang sudah meninggal. Semuanya dapat rahmat gara-gara diutus Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Kalau manusia kita bagi lagi menurut klasifikasi Quran. Manusia itu yang macam ada mukminin, ada kafirin, ada munafikin. Itu awal Al-Baqarah. Yang muttaqin yang mukmin mana? 1 sampai 5 Al-Baqarah. Yang kafir apa? 6, 7 Al-Baqarah. Yang munafikin 8 sampai 20. Kalau 3 klasifikasi ini kita lihat, semuanya dapat rahmat dari Allah gara-gara diutus Nabi besar Muhammad. Sekarang kita nih mukmin. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Rasul, satu-satunya Nabi yang menjamin umatnya bakal masuk surga. Amin. Yang bilang Nabi, hadis Bukhari Muslim.
kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Tiap-tiap umatku akan Allah masukkan ke dalam surga. Kalau dia dikatakan tiap-tiap umat itu termasuk orang Al-Uswah. Yadkhuluna al-jannah, maka masuk surga. Illa man aba, kecuali siapa yang tak pengen. Ditanya sama sahabat, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tak pengen masuk surga ya Rasulullah? Kata Nabi, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang taat kepada saya, mau mengikuti sunnahku, katanya, dia yang bakal masuk surga. Bapak ibu datang ke masjid Al-Uswah, bikin maulid karena cinta sama Nabi, pengen ikut sunnah Nabi. Saya doain selesai maulid berubah, akhlaknya makin bagus, ibadahnya makin bagus, ngajinya makin giat, hidupnya makin berkah, usahanya makin maju, badannya makin sehat, anaknya nurut, istrinya sayang, tetangganya rukun, hidupnya guyup, tidurnya senang, di akhirat senang, di sini senang, di sono senang, di mana-mana kita senang. Setuju nggak? Jangan di sini susah, di sono belangsang. Yang kedua, ada orang musyrikin kafir, dapat apa? Gara-gara Nabi Muhammad. Bagaimana dalilnya? Nabi sedang ada di Mekah, tiba-tiba ada datang 5 penggede Mekah Quraisy. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan, ini gubernur. Yang keempat ada Walid bin Mughirah, ada satu lagi yang disebut namanya. Datang dengan Nabi, ya Muhammad, in kunta rasulan min Allah fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Muhammad, kalau kau betul-betul rasul utusan Allah, turunin sekarang juga hujan batu dari langit. Aw itina bi'adzabin alim, atau turunkan azab yang sangat pedih sekarang juga. Jadi kalau bahasa Cina, berarti bukan usul, nantangin. Tapi nantangin nggak ketel nanti. Tapi dia sebentar. Ngapain dia memberi ruang kepada Allah? Karena ini domainnya Allah. Allah jawab, surat Al-Anfal. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fi. Allah tidak bakalan menyiksa manusia selama engkau yang Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Jadi selama Nabi masih hidup, masih cumeneng ya. Ada orang Jawa, orang Sunda semua. Selama masih hidup Nabi Muhammad, gak bakalan hujan batu dari langit seperti umat Nabi Lut. Tidak akan muncul katanya hujan dahsyat seperti zaman Nabi Nuh. Tidak akan muncul turun katanya azab yang sangat pedih seperti zaman Nabi Hud di Yaman. Tinggi-tinggi gede-gede 17 meter tingginya. Ditiup angin badai yang sangat kuat lepas kepalanya. Gak bakal itu katanya. Kenapa? Wa anta fihi, engkau ada di tengah-tengah mereka. Jadi Nabi Muhammad jadi andalan. Jadi orang yang tidak beriman terterahkan gara-gara Muhammad. Kalau ayatnya sampai di situ, Islam dengan Quran tidak up to date. Ternyata ada lanjutannya. Sekarang Nabi Muhammad sudah wafat. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tak bakalan mengadab manusia katanya selama di tengah-tengah manusia masih banyak orang yang suka istighfar. Apa artinya? Allah kalau pakai bahasa yang lebih sederhana tidak bakalan menurunkan banjir bandang dahsyat, tidak akan menurunkan azab yang sangat pedih kepada masyarakat di Cideng selama di Cideng masih banyak orang istighfar. Siapa? Al-Uswah. Jadi kita jadi Pak,
Gara-gara masih banyak orang yang yastaghfirun, maka akan turun badai dahsyat, banjir bandang dahsyat, gempa bumi dahsyat, apa? Jadi makin banyak masjid penuh dengan orang yang istighfar dan berjamaah sholat serta bikin majelis taklim, jauh Cideng dari bencana. Kalau boleh disarankan, Pak Lurah jangan jauh-jauh dari Al-Uswah. Kalau perlu tanya, Al-Uswah perlu apa nih? Itu yang ditunggu. Setuju nggak? Lurah gitu, RW juga gitu. Benar, semua RW datang. Emang boleh orang yang bukan Islam itu boleh? Orang bukan Islam boleh duduk sini, asal dia menjaga kehormatan Muslim. Apa pernah dengar? Presiden Barack Obama dulu masuk Istiqlal, Lady Di masuk Istiqlal, pakai kerudung dia, boleh aja. Dan ternyata Lady Di masih Islam sebelum dia, boleh aja duduk sini, menghormati kita, diam aja, jangan bilang itu urusan orang Islam. RW itu ditunjuk untuk urusin semua warganya. Beneran kan? Bapak dan Ibu sekalian, jadi berdasarkan ayat tadi, Nabi Muhammad diutus membawa rahmat. Alhamdulillah. Itu manusia. Sekarang hewan dapat rahmat gara-gara yang diutus Nabi Muhammad. Mana buktinya? Satu, kata Nabi, la tabulan ahadukum fil ardh. Jangan kamu kencing sembarangan di tanah yang ada lubangnya. Tanya, kenapa yang sebelum boleh? Fa innahu maqamul jin. Tanah ada lubangnya, kalau dikencingin jin terganggu karena itu lubang itu tempatnya jin. Di dalamnya ada asrama simut. Kedengaran kan? Itu boleh jadi di asrama semut ada sebutnya lagi doi, lagi mantenan, tiba-tiba banjir bawa amoniak. Jadi gara-gara Nabi selamat tuh sebut asrama, selamat tuh jin. Mana lagi buktinya? Nabi ngajarin nggak boleh motong sapi, motong kambing dengan pisau yang tumpul. Nggak boleh, pakai pisau yang tajam. Kalau pakai pisau yang tumpul sama dengan nyeksa hewan. Saudara nih, jadi jangan main godot aja. Tajamin dulu, turun. Itu tak hewan. Tanaman dapat rahmat gara-gara Rasulullah yang melarang orang kalau pergi haji, ihram haji atau ihram umrah, nggak boleh memetik atau memutuskan atau merusak tanaman yang ada. Ternyata. Tapi juga orang yang sangat peduli pada lingkungan. Mana buktinya? Kata Nabi, gunakanlah air seperlunya. In kunta ala nahrin jari, meskipun kau sedang berada di atas sungai yang sedang mengalir air, pakai air seperlunya, jangan boros. Terdengar nggak? Tentang buka keran di Masjid Jabaya, buka wudhu jos, kemana-mana. Buka kira-kira, sini cukup nih. Dengeran ya? Lama-lama nyolotin Ustaz. Buat orang yang udah meninggal, Rasulullah juga membawa rahmat. Baca kitab Ar-Ruh, jauh sih. Kata Nabi, man marra ala qabri, man marra ala maqabir. Siapa lewat di kompleks kuburan, Bapak lewat dari sini Pejompongan, sebelum Pejompongan ada karet ya, lewat.
sampai lampu merah. Waktu lewat, jangan diam. Baca kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Kita baca satu kali, gara-gara kita baca kalimat tauhid satu kali, itu orang yang dikubur di kompleks kuburan di Kara itu diringankan azabnya. Itu orang seorang ngadepin mana lagi, itu orang kapan lagi lewat. Baca hadis. Bapak Ibu, kalau ziarah ke kubur, jangan diam. Begitu masuk di gate-nya, pintu utamanya, main gate-nya. Jangan diam, pintu utamanya tuh. Assalamualaikum ahlan diyar. Ada kan? Minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat antum sabiquna wa nahnu lahiqun insyaallah. Sudah selesai baca masuk ke kanan. Jangan cari kuburan yang kita mau tuju, kubur orang tua kita, kubur suami atau kubur istri atau anak. Sampai di depan kubur jangan diam, baca salam. Salamun alaika ya fulan bin fulan. Kalau laki-laki, kalau perempuan, salamun alaiki ya fulan bin fulan. Kata Rasulullah, rohnya diturunin di sini. Wah, yastanif. Turunnya girang, bunga. Bunganya apa? Istri saya datang lagi, suami saya datang lagi, anak saya datang lagi. Senang dia. Apalagi baca Quran. Boleh nggak baca Quran di atas kuburan? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan la ba'sa ayat surat Yasin fil qabr. Tidak mengapa, boleh membaca surat Yasin di atas kuburan. Dengar? Ada orang bilang, buat apa baca-baca begituan? Ada hadisnya, Iqra Yasin ala mautakum. Bacakan surah Yasin pada orang yang sudah meninggal. Ada orang yang bilang, emang orang belum meninggal bisa mendengar? Bisa, jawabannya. Mana dalil? Ada. Masih kuat dengerin? Ada dalil? Ada. Saya kalau ngajar mesti ada rujukannya dan saya bisa bertanggung jawab. Nabi pernah masuk ke Baqi. Masih kan Baqi? Baqi. Malam sampai di depan Baqi itu Nabi ucapkan salam terus masuk ke dalam. Sampai di tengah-tengah Nabi ngomong, ya ahlal Baqi al-gharqad, hal wajadtum ma wa'adakumullah. Hai penduduk Baqi yang mulia, sudahkah kamu dapati apa yang dijanjikan Allah pada kamu? Kata Nabi. Sahabat Abu Bakar nyolek, ya Rasul, kenapa kamu ngomong sama orang bermandi? Emang pada ngedengerin? Apa kata? Hakul asubinku. Mereka lebih mendengar dibandingkan kamu. Berdasarkan hadis ini, orang udah meninggal bisa mendengerin bacaan dan doa orang masih hidup. Kalau gitu jangan ragu-ragu. Aman mungkin orang mati kena dengerin, meninggal dulu dah. Susah kan ngebuktiin ya. Kalau nggak pakai iman, betul nggak kan? Kalau nggak percaya, mati dulu dah. Bapak kalau ke Badar itu 120 km dari Madinah. Ada tuh lubang sumur tempat Abu Jahal masuk. Setelah ditutup dengan tanah, Nabi ngomong, ya Abu Jahal, hal wajar tuh ma'abakumullah. Ya Abu Jahal, sudahkah kamu dapati apa yang dijanjikan Allah pada kamu? Umar bin Khattab di sebelah Nabi, ya Rasul, kenapa ngomong orang mati? Dia lebih dengar dibandingkan ente. Berdasarkan hadis ini, orang yang sudah meninggal terdengar orang yang masih hidup. Amin. Kalau gitu gimana? Jangan jauh-jauh dengan doa kepada orang yang sudah meninggal. Amin ya. Amin. Yang terakhir, kalau kelamaan, lama-lama yang terdekat sama saya. Tapi kapan makannya sini? Ustaz, udah lapar, belum sarapan di rumah. Nabi Muhammad
ajaran yang ngajak orang rukun, guyup, saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Meskipun tetangga Nabi, bapak Nabi tinggal di Madinah, sebelah rumah Yahudi, seberang di salah satu kampung orang Nasrani, Najran. Kalau nggak percaya baca kitab Sirah Nabawiyah. Nabi bisa hidup rukun, bisa membangun hidup rukun dengan sesama, meskipun Yahudi, meskipun Nasrani. Gimana buktinya? Nabi bertetangga dengan orang Yahudi. Sekali tempo Nabi sebenarnya kita juga nggak punya uang. Orang Arab semua uangnya banyak ya. Sekali tempo Nabi nggak punya uang, nggak ada uang cash, ATM nggak ada tuh. Jadi gimana nih? Butuh uang. Tadi datang ke rumah tetangga, sambil datang bawa durung baju besi. Nabi bilang sama tetangga Yahudi, bisa gak kau meminjamkan aku sejumlah uang? Ini borosnya, ini jaminan, agunannya. Gue dengan senang hati dikasih pinjam, dengan catatan sekian lama dikembalikan. Baik. Belum sampai jatuh temponya, sesuai dengan perjanjian Nabi dengan Yahudi itu Yahudi datang. Nabi sedang duduk dengan para sahabat. Itu Yahudi disongkan ke mereka. Ya Muhammad, ayo dadaino. Muhammad, mana utangmu? Katanya. Bapak bayangin, orang lagi utang ke mereka. Di muka umum kan malu dong. Bisa merah hijau dan utang. Nabi gak marah. Yang marah sebelah kanan nih, Umar bin Khattab. Gila nih orang. Ini mau bangun, Umar bin Khattab mencabut pedang, dipegang dahu ya Umar. Tahan. Biarin, itu haknya dia nagih meskipun belum jatuh temponya. Anda kata, kok berdusta kata si Yahudi itu. Umar makin beringat. Sikap Nabi yang melarang Umar bin Khattab melakukan kekerasan kepada Yahudi itu direspon sama Yahudi. Nyamperin dia ke dekat Nabi. Umar makin beringat. Tadi bikin mau sekarang nyamperin. Begitu sampai di depan Nabi, Yahudi bilang, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam. Pemerintahnya kenapa? Engkau tadi bikin malu Rasul, sekarang bisa baca syahadat. Kalau tuh di Taurat, saya baca dalam kitab Taurat, ada ayat yang menjelaskan Nabi akhir zaman dipesan oleh Musa. Salah satu sifatnya adalah tidak marah dipermalukan di muka umum. Barusan beliau menunjukkan kebenaran ayat itu katanya. Saya yakin Rasulullah, saya masuk Islam. Coba kalau Nabi bengis, dibahas. Jadi sama tetangga biar baik. Setuju apa enggak? Biar dia bukan Islam. Lakum dinukum setuju enggak nih? Sama tetangga baik, sama teman rukun, sama saudara guyup, sama teman jemaah aku. Itu beda-beda kita malah biasa. Cukup dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya nggak tahu kita baca doa siapa nih? Udah ya? Kita baca doa ya? Minta sama Allah semua yang hadir dengan barokah maulid Nabi, Pak Lurah, semua RW, RT sehat, panjang umur, kuat iman, niat beribadah, rezekinya mengerojok, anaknya nurut, istrinya sayang, tetangganya rukun, hidupnya guyup, berkah dunia, berkah akhirat, bisa husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ارزقنا متابعة النبي ظاهرا وباطنا قولا وفعلا عملا واعتقادا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب البركة وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب الرزق وأبواب الرزق وأبواب العافية. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وارزقنا وإياهم زيارة مكة والمدينة سالمين غانمين فارغين مقبولين مستبشرين برحمتك يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walhamdulillah. Sebelum ditutup, ada jamaah koreksi saya, kritik. Ustaz katanya kalau pergi kemana-mana ngajak dong. Kita tahu nggak ngajar, hanya pergi lama, 3 minggu lebih, atau sebulan. Nah, saya mau pergi, mau ikut nggak? Saya jawab ini. Saya mau pergi kemana? Mekah, Madinah, ketemu Nabi di Madinah. Tapi nanti tanggal 7 Desember 7 Desember adem, sekarang masih panas. 7 Desember dan November sudah mulai adem. 7 Desember sampai 15 September adem. Ya, saya kalau pergi ke sana ya sekalian enak dah, betul nggak ya? Ya, hotel dengan masjid sebelah, di masjid hotel. Masjidil Haram sebenarnya Grand Zamzam udah tempat tinggal. Di Madinah juga dekat. Kalau mau ikut boleh, nanti saya kasih. Insya Allah kapan-kapan ketemu lagi. Lebih kurang mohon maaf. Allahumma fi ila wa min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.